Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yestias Ramadiah Hanum dari kelas PBD 2022 dengan NIM 22030204103. Di sini saya akan membacakan hasil dari pertanyaan refleksi Pancasila. Pertanyaan yang pertama, mengapa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dianggap sebagai landasan dasar konsepsi Pancasila lahir di Indonesia? Dikutip dari buku Pancasila Diklat Ujian Dinas tingkat 1 keluaran Kementerian Keuangan RI. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada seperti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karangbrahi, Talang Tua, dan Kota Kapur. Dan juga dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca diuraikan bahwa susunan pemerintahan Majapahit, yakni musyawarah, hubungan antar negara tetangga dan sebagainya, sehingga pada waktu itu unsur-unsur atau sila yang terdapat dalam Pancasila telah terwujud sebagai asal yang menjiwai dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, walaupun hal itu belum dirumuskan secara konkret. Jadi memang dari Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sejak saat itu Pancasila sudah dianggap sebagai jiwa dari bangsa Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jakarta Charter belum bisa mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Karena pada Jakarta Charter terdapat sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang tidak bisa diterima karena sejatinya negara Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Pertanyaan berikutnya, berilah bukti bahwa tanggal 1 Juni disahkan sebagai hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni karena pada 1 Juni 1945 Soekarno pertama kalinya menyebut istilah Pancasila dalam pidatonya di sidang BPUPKI pertama. Lahirnya Pancasila memang tidak lepas dari sidang yang dilakukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Selanjutnya, refleksi Pancasila dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia perlu dilestarikan sebagai salah satu cara membangun jiwa bangsa dan jelaskan maksudnya disertai 2 fakta nyata dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi Pancasila penting dilestarikan untuk memaknai Pancasila sebagai historis, kultural, dan juga filosofis sebagai nilai-nilai luhur bangsa ini. Contoh nyata dari refleksi Pancasila adalah toleransi antar umat beragama dalam bingkai nasionalisme, dan berikutnya persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa, baik itu yang berbeda ras, suku, agama, maupun budaya. Terima kasih, sekian jawaban dari pertanyaan di bab refleksi Pancasila. Saya Yestias Ramadiah Hanum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yestias Ramadiah Hanum dengan NIM 103 dari kelas Pendidikan Biologi D. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Pancasila. Baik, saya akan share screen. Baik, kali ini materinya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat.
Langsung saja di sini Pancasila sebagai sistem filsafat oleh dosen MKWU Pendidikan Pancasila UNESA, Bapak Purbojati. Kita akan langsung menuju slide 2. Dalam pembelajaran ini, capaian kompetensi minimal, mahasiswa mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, indikator capaian kompetensinya, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, tulis dan lisan, dan mengimplementasikan dalam perkuliahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama di sini ada pengertian sistem filsafat, mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis, menguraikan dan merinci unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat, menjelaskan hakikat nilai, moral, dan norma dalam Pancasila, menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Definisi filsafat di sini oleh René Descartes 1590 hingga 1650. Dari segi etimologi, ada philos yang artinya cinta dan ada sophia yang artinya bijaksana. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dari segi etimologi definisi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Selanjutnya di sini ciri-ciri filsafat ada yang pertama koheren, yang kedua rasional, ketiga holistik, dan yang keempat memberi visi. Fungsi dari filsafat sendiri di sini ada 3. Yang pertama itu memberikan jawaban, menjadi perangkat dan pemersatu, dan selanjutnya adalah memberi kebenaran. Indonesia sebagai filsafat bangsa ada 3 bagian, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Lah, masa presentasi? Kita belajar. Landasan ontologis Pancasila dikemukakan oleh Aristoteles pada 384 SM sampai 322 SM, mengatakan ilmu yang menyelidiki tentang hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu di sini, subjeknya adalah manusia yang berlandaskan kepada 5 sila Pancasila. Landasan epistemologi Pancasila dikemukakan oleh J.F. Ferrier 16 Juni 1808 hingga 11 Juni 1864, mengatakan bahwa epistemology is the branch of philosophy which investigates the origin, structure, methods, and validity of knowledge. Epistemologi di sini adalah cabang dari filosofi yang menginvestigasi origin atau awal, struktur, dan metode, juga validitas untuk pengetahuan. Di sini dapat kita lihat penerapan dari filsafat Pancasila itu tentang penalaran, tentang penghayatan, juga tentang kesusilaan. Berikutnya adalah landasan aksiologis Pancasila oleh Theodor Bramel 20 Januari 1904 hingga 1987, mengatakan bahwa Pancasila, landasan aksiologis Pancasila sebagai cabang ilmu yang menyelidiki inti dari semuanya. Pancasila adalah filsafat bangsa yang menjadi batu tumpuan atau fundamental, juga sebagai sumber segala hukum, dan juga paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya tidak akan diterima. Baiklah, itu sekian, terima kasih presentasi dari saya, Yestia Sarmadi Hanum.
dengan NIM 103 kelas PBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.